Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Aho Girl. Anime ini rilis tahun 2017. Genrenya komedi, school, sama romance. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan dua murid bernama Yoshiko dan Akuru. Yoshiko terkenal kebodohannya dan suka sekali sama pisang. Beda dengan Akuru, dia lebih pintar darinya. Akuru merasa kalau Yoshiko udah tidak ada masa depan lagi. Dia akan mengajarinya nanti. Yoshiko senang bakalan bisa belajar bareng tiap minggu. Dia pun pede kalau nanti bakalan bisa jadi istrinya si Akuru. Nampak Akuru menolak. Akuru diolok-olok karena kejombloannya. Karena kesel ditonjoklah dia. Yoshiko sebenarnya suka sama si Akuru dan juga dia pede kalau sebenarnya Akuru sekolah di situ karena mau deket-deket sama si Yoshiko. Nyatanya kagak ada sekolahan lain yang dekat daripada itu. Dia juga suka memberikannya pisang, udah layaknya hewan aja. Karena udah dikasih pisang, dia mau menunjukkan dalemannya. Dia langsung menutupnya kalau dalemannya itu kotor. Terus dia baru ingat kalau ada diskon pisang di dekat stasiun. Dia langsung OTW. Pas dilihat jam, belum waktunya pulang. Setelah itu Yoshiko terlihat begitu pas mau dibangunkan sama si Akuru. Dia kagak tertarik sama sekali. Terus pas sarapan, emaknya sangat khawatir anaknya bakalan bodoh terus dan tidak memiliki masa depan. Jadinya emaknya menyuruh si Akuru untuk mengajarinya. Di situ Akuru menyamakan Yoshiko sama monyet yang kagak ada bedanya. Dia akan berusaha mengajarinya biar jadi manusia. Tapi kalau susah, mau gak mau harus dipenjara. Sesampainya di sekolah nampak ada Sayaka yang memuji si Yoshiko. Sampai dia kepedean kayak gitu. Akuru menyuruhnya untuk tidak memujinya. Karena kalau dilihat Sayaka lebih imut daripada Yoshiko. Di situ terjadi salah sangka sampai akhirnya si Akuru memarahi si Sayaka. Yoshiko cemburu di situ, padahal Akuru udah melihat dia kagak pakai pakaian. Cuma kan dia sendiri ya yang caper kayak gitu. Setelah itu pas pelajaran matematika, si Yoshiko nampak kagak mengerti apa yang dijelaskan gurunya. Sampai dia juga bingung kenapa dia pelajarannya kagak ada yang masuk-masuk. Sayaka beranggapan kalau Yoshiko ada bakat lain. Yang ada di pikirannya cuma pisang. Ditanya cita-cita juga dia belum ada. Yang penting dia pengen jadi bos aja gitu. Si Sayaka dimarahin lagi karena kagak negur si Yoshiko. Yoshiko marah juga di situ secara si akun emosian. Makanya dia kagak punya pacar ataupun teman satupun. Pas dilihat kontaknya dan benar saja kosong. Sayaka yang tadinya takut ketika tahu akun begitu, dia kagak takut lagi. Lalu si Yoshiko membuat majalah foto-fotonya buat menggoda si akun. Dia menyimpan di depan pintu. Pas Akuru lihat, dia sangat tidak tertarik. Nah, pas sampai sekolah ada pemeriksaan. Akuru menyuruhnya untuk membuang majalahnya. Tapi keburu ketahuan, jadinya diambil. Akuru jadi tersangka di situ, tapi si Yoshiko membuat masalah. Dia bukan ada masalah sama orangnya, tapi sama opai miliknya. Dia pengen grepe-grepe, cuma itu cewek tentunya nolak. Yoshiko bakalan memberikan pisang kepadanya. Lantas si cewek itu pikirannya udah ngeres dan mikir yang aneh-aneh. Tapi yang Yoshiko maksud bukan itu. Tak lama dia dapat kesempatan buat memegangnya. Dan terjadilah di situ, tapi di tengah-tengah si akun menonjoknya. Akuru menyuruh cewek itu untuk bilang kalau terjadi sesuatu kepadanya. Lalu si Yoshiko terlihat ikutan main sama bocil-bocil. Bocil-bocil itu merasa aneh kenapa si Yoshiko kagak belajar malah main. Tapi itu tidak masalah buatnya. Tak lama datang si Akuru yang membuat pada takut. Bocil cewek ditangkap di situ. Mereka bakalan melawannya. Yoshiko berniat menaiki ayunan dan langsung menendangnya. Tapi malah dia yang kena banting. Bocil-bocil yang tadinya kagak suka sama Yoshiko, kini mereka mau jadi temennya. Namun tak lama Akuru memberikan fakta kalau si Yoshiko itu orang bodoh.
Hari-harinya main terus tanpa belajar. Nilainya pun nol mulu. Mulai dari situ, para bocil-bocil itu merasakan kalau temenan sama Yoshiko kagak baik. Dia kena smackdown lagi. Setelah itu pulang sekolah, mereka bertiga bertemu dengan siswa berandalan. Sama Yoshiko dideketin karena kesal dia menyerang si Akuru. Cuma di situ Yoshiko memberanikan diri untuk mengajaknya main bareng. Tapi dia masih kagak mau, malah menginginkan si Sayaka. Ampe dia mental kayak gitu. Tapi dia kagak nyerah buat bisa main bareng bersamanya. Karena berandalan itu melihat si Yoshiko tulus, jadi dia mau. Walaupun dia bodoh, Yoshiko menerimanya karena sama-sama bodoh. Esoknya mereka pergi ke rumah si Akuru. Dia mempunyai adik yang sangat lucu, namanya Ruri. Ada yang gak enak dibalik keimutannya. Dia 11-12 sama si Yoshiko yang begitulah. Kakaknya juga yang dasarnya kejam suka bikin adiknya sakit hati. Di situ dia walaupun bodoh, dia suka belajar. Terus ada ulangan jatuh dan terlihat nilainya 0. Yoshiko menyuruhnya untuk menjadi kaumnya aja karena gak bakalan bisa sembuh. Ruri tetap gak bisa gitu, pas dikasih tes dia bingung. Ditambah berisik sama si Yoshiko. Alhasil bukannya memberikan semangat, kakaknya malah bikin Ruri sakit hati. Sayaka menghibur kalau bodoh itu bisa disembuhkan. Keesokannya terlihat Komdis lagi ngeliatin si Akuru. Dia nampak udah jatuh cinta. Tak lama datang Yoshiko yang langsung membuat kegaduhan. Si Akuru terpaksa keluar. Dia mengira kalau ada pemeriksaan lagi. Takut Akuru bawa majalah kayak kemarin lagi. Jadi dia menyerahkan tubuhnya buat diperiksa. Si cewek kagak percaya karena ini pemeriksaan, dia bebas tapi hidungnya udah mimisan gitu. Yoshiko juga menghalanginya karena ada yang tidak beres. Lalu terjadilah duel di sana. Yoshiko langsung menggrepe lagi si cewek tersebut. Tapi cewek itu masih bisa membalikannya. Terus dia masih maksa buat memeriksa si Akuru. Yang ujung-ujungnya dia kebentur lemari dan pingsan. Bangunnya dia kaget ada di pangkuan si Akuru. Dia lain kali bakalan ke situ lagi. Setelah itu kini giliran main ke rumahnya si Yoshiko. Emaknya kaget dia mempunyai teman lebih imut dari anaknya. Ini lampu merah, takutnya si Akuru diambil oleh cewek tersebut. Cuma Sayaka menjelaskan kalau dia bukan siapa-siapa si Akuru. Emaknya itu belum percaya sebelum Ayaka memperlihatkan dalemannya. Karena semua bisa dilihat dari situ. Namun Sayaka menolaknya. Secara terpaksa mereka memaksa si Sayaka. Untungnya si Akuru menunjuknya. Tadinya mau diakhiri sama kekerasan. Tapi si Sayaka mau menunjukkannya. Alhasil ditunjukkanlah yang membuat Akuru dapat persetujuan buat main sama Sayaka. Terus Yoshiko kembali bermain sama bocil-bocil lagi. Dia disuruh buat belajar tapi dianya kagak mau. Tak lama ada guguk sangat besar di sana yang menyerang mereka berempat. Yoshiko cari cara buat bisa menaikinya. Tapi dia malah digigit. Awalnya dia berhasil menaikannya, cuma dia terpental ke belakang. Jadi tetap aja bocil itu dikejar-kejar. Sampai akhirnya si Yoshiko membanting guguknya itu. Ternyata itu guguk yang terbuang. Dia pengen diadopsi, jadi sama Yoshiko dibawa asalkan bisa dinaiki. Singkat cerita, Yoshiko dan Sayaka jalan-jalan nyari pisang. Dia dapat pisang yang sangat enak, hasil panen Pak Sato. Dia berencana pengen ngungkapin atas pisang yang enak itu. Dia auto ngegas ke tempat orangnya. Butuh 3 jam untuk sampai. Bukannya naik kereta, ini malah jalan kaki. Sesudah nyampe sana, Sayaka udah gemeteran. Dia meminta Yoshiko buat beli minuman pakai uangnya. Bodohnya dia, bukannya beli minuman malah beli boneka. Yang membuat uang si Sayaka habis semua. Di situ Yoshiko ada 1000 yen. Lagi-lagi dia beliin sama boneka. Lantas Sayaka udah kagak tahan dan langsung aja pergi ke tempat tujuan. Dia udah kesel banget di situ. Tak lama pemilik buah pisangnya ada di situ. Dia langsung aja mengungkapkan apa yang mau disampaikan. Setelahnya udah pulang, kan gila. Jalan kaki pula. Secara terpaksa si Sayaka meminjam uang buat naik kereta. Singkat cerita, nilai si Akuru nampak terjadi penurunan. Dia bete dan memutuskan buat pulang aja. Udah saatnya si Yoshiko menghiburnya. Di rumahnya Akuru diborgol kayak gitu dan berniat menggodanya dengan opa yang dia punya.
Dia berusaha menolak, tapi ujungnya tetap kena juga sampai dipoto dan dikirim pula ke si Sayaka. Yang tentunya membuat Akuru kesal dan langsung aja membasmi si Yoshiko. Yoshiko auto pingsan dan kuncinya berada di dalam dalamannya. Ketika mau diambil ada adiknya yang salah sangka. Setelah itu si Yoshiko ikutan lihat pertunjukan Power Ranger. Nampak bocil cewek udah suka sama si Yoshiko. Temannya merasa kalau si cewek kagak boleh sampai bodoh macam si Yoshiko. Tak lama acaranya dimulai. Nah, di situ si bocil diikut sertakan main. Karena Yoshiko kesal menunggu Power Rangers-nya kagak muncul-muncul, jadi dia yang ikutan main dan akan menyelamatkan si bocil. Karena dia melihat si bocil menangis beneran. Dua yang lainnya akan menghalangi si Yoshiko supaya tidak mengalahkan penjahatnya. Karena takutnya si cewek jadi ikutan bodoh. Jadinya dia mendukung penjahat tersebut sampai pusing itu orang. Ujung-ujungnya tetap aja si cewek suka sama si Yoshiko. Setelah itu si Yoshiko diajarin sama gurunya belajar. Tapi dia tetap aja ada maunya. Harus ada pisang pula baru dia bisa belajar. Masih mending kalau misalnya belajar. Lah ini gitu-gitu aja anjir. Kagak ada perubahan. Malahan terjadi duel adu mulut sama gurunya tentang perasaan. Yoshiko berusaha menyudutkan si ibu yang belum pernah pacaran. Padahal umurnya udah 28 tahun. Jadi kagak bisa mengerti perasaan orang lain. Hingga akhirnya dia kena mental sama omongannya si Yoshiko. Dan terpengaruh sama omongannya. Jadi pengen mengenal cinta, mau nggak mau si Akuru yang ada di situ langsung membuat guru tersebut pingsan. Karena dialah yang bisa menolong si Yoshiko, biar kagak bodoh lagi. Lalu si Yoshiko baru ingat kalau bentar lagi si Akuru bakalan ulang tahun. Dia berniat pengen masuk ke kamarnya buat cari inspirasi buat kadonya nanti. Di situ si ketua pun pengen ikutan juga. Jadinya mereka pergi bertiga. Tengah malam mereka masuk lewat jendela. Nampak Akuru udah masang jebakan di sana. Untungnya si Sayaka menahannya. Di dalam sana mereka malah main-main. Ada yang ambil celana yang membuat pada heboh berdua. Sampai adiknya yang mau masuk kagak sengaja sama ketua dibuat pingsan. Terus dikeluarkan. Lalu si ketua memoto si Akuru. Yang membuat si Sayaka waspada penuh. Ketika mau serius, si Yoshiko malah tidur di pinggir si Akuru. Jadilah si ketua kagak mau kalah dan ribut dah di sana. Gak sengaja si ketua mukul si Akuru. Jadinya ketahuan dah. Dia udah marah besar di sana. Tapi Sayaka yang memegang tujuh mereka datang ke situ. Sayaka merasa kesal. Tujuannya jadi kagak jelas. Ditambah si Akuru ikutan jadi kena marah juga. Terus cowok yang kemarin diajak main sama Yoshiko, kini dia jadi nurut sama si Yoshiko. Dan dia berusaha melindungi dan menjadi temannya si Akuru. Sampai dia harus latihan kayak gitu, udah macam hewan. Setelah udah diterima, yang dia inginkan bukan jadi babuk, cuma mau jadi temannya aja. Hari itu liburan musim panas bakalan datang. Yoshiko udah seneng mau liburan, tapi beda dengan Akuru yang mau menghabiskan waktunya dengan belajar. Pagi hari si Yoshiko udah dapet siksaan dari si Akuru yang menerobos masuk ke kamarnya. Di situ dia mengajak adiknya Akuru buat nonton anime. Jarang-jarang si Akuru semangat seperti itu. Tak lama mereka sampai di tempat bioskop. Akuru memperingatkan untuk tidak berisik. Baru mah dimulai Yoshiko udah barbar. Akuru langsung menutup mulutnya tapi masih aja kagak bisa diem. Akhirnya dia dieksekusi langsung ampe gitu. Tapi tak lama adiknya kini yang berisik. Dia kira itu si Yoshiko. Udah mau diajak ribut, dia pun hampir nangis. Yoshiko langsung keluar dari tembelan tersebut dan menyururi kuat macam MC animenya. Cuma di situ MC-nya kalah. Jadinya dia nangis, ditambah si Yoshiko ribut kagak jelas sampai keganggu yang lagi nonton. Akhirnya dia mencari cara buat menghentikannya, yaitu mereka berdua dibuat pingsan lalu dibawa pulang. Ruri kaget bangun-bangun udah ada di rumahnya. Akuru membodohinya kalau tadi nonton itu cuma mimpinya. Setelah itu si Yoshiko dan Sayaka mengajak si Akuru untuk pergi ke pantai. Karena dia dapat kupon gratis buat 2 hari.
Tak lama datang si ketua yang tidak mengizinkan liburan kalau dia kagak diajak. Jadinya dia diajak dah. Si berandalan juga pengen ikut. Tuh orang berdua mah udah macam stalker. Karena diperbolehkan ikut, mereka pergi beli baju renang. Setelah sampai sana, pada heboh pilih-pilih pakaian. Sebenarnya si Akuru kagak mau ikut ke pantai. Lantas pada lemas semua. Dia kagak masalah kalau sama Sayaka dan Yoshiko doang. Cuma kalau sama si ketua dan si berandalan dia gak mau, katanya mereka abnormal. Sayaka langsung membuat pembelaan kalau sebenarnya si Akuru juga abnormal. Apa yang dia lakuin, terus suka main sama si Yoshiko yang kayak gitu, bisa jadi dia ketularan. Nah, bisa aja si Sayaka juga ketularan. Akuru kena mental setelah dia diomongin begitu dan jadinya dia mau ikut. Setelah itu besoknya si berandalan dan si ketua terlihat gugup menunggu si Akuru. Tak lama yang muncul malah emaknya si Yoshiko. Dia akan menghalangi siapa aja yang mau menggoda si Akuru. Dia pun mengambil baju renangnya dan dicoret-coret di sana. Tapi Yoshiko malah ikut-ikutan. Si ketua masih bisa pakai baju tambahan. Alhasil dia mau melubanginya. Untungnya sama si berandalan dihalangi. Salahnya dia memanggilnya dengan sebutan tua bangka. Auto marah dan dibanting. Dia udah mau meneruskan melubanginya, tapi tak lama datang Akuru yang langsung membuat si emak kabur. Karena udah hampir 40 tahun masih ikut campur. Dia pun mengalihkan pandangan lalu kabur. Setelah itu mereka udah sampai pantai, nampak Yoshiko udah barbar aja, motong semangka. Si ketua punya tujuan ke situ cuma mau deket sama si Akuru. Dia mencoba mengajak berenang bareng, cuma dianya kagak mau. Ini dia ketahuan kalau mau deket-deket sama si Akuru dengan menggunakan kepunyaannya. Menurutnya wajar aja, para cowok pasti sedikit melirik ke arahnya. Tapi Akuru mah kagak tertarik. Yoshiko karena merasa tersaingi, jadi dia timbun si ketua pakai pasir. Biar opainya kagak kelihatan menonjol. Tapi begitu aja kagak ngaruh, jadi dia melakukannya ke si Sayaka juga. Tapi dia membuat opai yang panjang biar si ketua kalah, kan gak jelas ya. Jadinya Yoshiko mengeluarkan jurusnya untuk membuat panjat pinang di sana yang lumayan panjang. Dan berhasil karena ribut mulu si Akuru menonjoknya. Dan di situ dia mau merobohkan panjat pinangnya yang nampak ngilu buat si ketua, tapi tetap aja dirobohin. Di sisi lain emaknya Yoshiko ke situ, cuma si berandalan menghalanginya. Malamnya mereka mandi air panas. Yoshiko mengajak mandi bareng sama Akuru. Dia auto nolak, padahal waktu kecil mereka suka mandi bareng. Dan melihat kepunyaannya itu yang lucu. Si ketua memberitahu kalau sekarang mungkin udah kagak imut lagi. Secara itu mengikuti pertumbuhan orangnya. Bukannya jadi jijik, si Yoshiko makin penasaran. Pengen lihat, tapi sama si ketua ditahan. Terus karena takutnya nanti ketika melihat otaknya bakalan keganggu. Dia mau mengambil resiko. Bagaimanapun nantinya kalaupun dia ditonjok dia siap. Alhasil si ketua juga ikutan dan kena dah. Si ketua masih dilepaskan karena ada alasannya. Di sisi lain emaknya Yoshiko berhasil menumbangkan si berandalan. Esoknya si Yoshiko bakalan ke rumah kakeknya 2 hari. Yang membuat si Akuru senang tentunya. Tetapi dia menitip anjingnya itu. Mau gak mau dia harus jagain. Tapi Akuru menyuruh anjingnya diam di situ. Lantas si Dogi sedih, dia ternyata ngerti apa yang diomongin. Alhasil dia diajak nonton. Nah di situ dia juga mengerti ceritanya, yang membuat si Akuru makin suka sama si Dogi. Tak lama si Yoshiko pulang cepat. Dia melihat si Akuru bermesraan sama si Dogi di situ. Dia gak mungkin begitu, dia tidak tertarik sama anjing. Lantas anjing itu sedih karena kagak tega Akuru mengatakan kalau tadi salah paham. Jadi dia mengepalkan tangan sebagai bukti nanti bakalan main lagi. Setelahnya festival musim panas diadakan. Yoshiko mau ikutan tari obon. Nampak dia juara bertahan. Saingannya itu nampak agak suka sama si Yoshiko. Tapi di situ Yoshiko berusaha baik sama itu orang yang ujung-ujungnya ngeselin juga. Pas dimulai si Yoshiko langsung dihalangi bapak-bapaknya yang tadi. Untungnya dia masih bisa menyelamatkan diri dan langsung aja duel di sana. Yang makin kesini bapak-bapak itu terbawa suasana dan malah jadi kayak satu tim sama si Yoshiko.
Singkat cerita, liburannya udah selesai. Si Yoshiko ikut belajar lagi sama gurunya. Si ibu semenjak liburan mencoba mengenal cinta. Tapi dia kagak berani ngobrol sama cowok, jadi kayak kagak ada perkembangan. Yoshiko nyuruh belajar sama Akuru. Cuma di situ Akuru menyebut umur 28 tahun itu udah lebih dari mbak-mbak. Jadinya dia kecewa. Kini giliran Yoshiko yang bakalan menenangkannya. Akuru sebenarnya udah nyakitin si ibu. Sore harinya si ibu berpikiran kalau selama ini waktunya cuma dipakai belajar sama kerja doang. Tak lama ada murid yang tahu permasalahan si ibu. Dia Yoshiko yang menjelma jadi laki-laki. Si ibu kagak sengaja jatuh, untungnya sama si Yoshiko ditahan. Di situ dia menasehati si ibu dalam hal percintaan. Si ibu katanya harus lebih berani lagi. Dan Yoshiko mencoba menaikkan kepercayaan dirinya lagi. Sampai akhirnya dia baper dan mau mengkisahnya. Tapi sama si Yoshiko dihalangi. Kini si ibu makin membaik dan Yoshiko-nya pergi. Setelah itu si Yoshiko lagi main-main sama anjingnya bareng si Sayaka. Sayaka aneh kenapa anjingnya kagak dinamain. Orang bodoh macam dia kagak masuk-masuk, orang ngomong apapun. Tak lama datang si Akuru yang nampak ini udah dekat sama si Dogi. Akuru pun menanyakan demikian kenapa anjingnya kagak diberi nama. Yoshiko mulai berpikir. Akhirnya si Akuru ngasih nama Jior. Karena nama itu ke Amerika-Amerikaan, si Yoshiko kagak mau. Lalu terjadi debat di sana yang membuat si Dogi merasa tertekan lalu pergi. Mereka berusaha mengejarnya. Si Dogi sebenarnya sangat susah kalau pilih salah satu. Alhasil si Dogi ditenangin. Setelah itu ada cabe-cabean yang mau pergi main. Di situ si Yoshiko mau ikutan main juga. Lantas ketiga orang itu merasa malas bermain bersama Yoshiko. Walaupun sama-sama bodoh juga, si Lonte berusaha buat pergi. Tapi si Yoshiko bandel mengikuti ketiga orang itu. Sampai akhirnya mereka terdiam. Nah, Yoshiko nawarin main petak umpet. Mereka punya rencana buat ngerjain si Yoshiko. Yoshiko menunjukkan cara bersembunyinya. Sampai akhirnya mereka bertiga bebas. Esoknya si Yoshiko kagak masuk. Besoknya lagi kagak masuk juga. Sampai hari ketiga baru ketahuan kalau dia lagi main petak umpet. Ketiga orang itu langsung merasa bersalah lalu mencarinya kemana-mana. Tapi kagak ada. Pas udah sore kagak sengaja ketahuan. Dia ternyata sembunyi di selokan tanpa merasakan lapar ataupun ngantuk. Jadi dia disuruh pulang dulu. Lalu si Ruri hari itu ulang tahun. Nah, sebagai kakak bukannya mendukung adiknya biar pintar. Dia malah ngasih buku supaya Ruri putus asa dalam pelajaran. Jadinya ngambek dah. Singkat cerita, Yoshiko bandel maksa ngajak si cabe-cabean main lagi. Cuma mereka lagi sibuk cetan yang nampak masih pada jomblo semua. Si Yoshiko kepo nanya-nanya percintaan si cabe. Di situ yang pacaran cuma ada satu orang doang. Dia udah 3 bulan pacaran. Alhasil si Yoshiko makin kepo dan mau mendengar ceritanya. Setelah diceritakan ternyata tuh cewek masih belum melakukan apapun apalagi pegangan tangan. Bilang suka pun belum pernah. Yoshiko menyuruhnya untuk cepat-cepat bilang cinta karena kasihan cowoknya. Dia udah disuruh di dalam kelas tapi karena malu jadi dia cari tempat yang sepi. Dan langsung aja dia menelpon pacarnya. Lalu bilang cinta. Yoshiko yang mendengar semuanya auto koar-koar ke warga-warga sekolah. Setelah itu Yoshiko bertemu dengan bocil-bocil yang mau belanja buat bekal Dharma Wisata. Mereka udah punya rencana mau beli ini itu. Cuma di situ Yoshiko menyarankan untuk melihat budget dan juga kekuatan makanan tersebut. Karena cuaca dan keadaan bisa aja merusak makanan. Di situ si bocil mulai berpikir. Awal melihat aja ada jajanan 300 yen yang dijajarin di jajanan yang murah-murah. Udah pasti itu pemilik toko berniat morotin mereka. Bocil-bocil disuruh gak boleh beli yang mahal tapi sama Yoshiko diambil. Namun sayangnya uangnya kurang jadi disimpan lagi. Si bocil langsung ngambil yang agak awet dan kuat. Tapi bocil cewek ngambil poki tersebut. Pikiran Yoshiko auto liar. Kalau si bocil ngambil itu nantinya bisa ditukar. Karena makanan tersebut pasti mewah kelihatannya. Cuma si cewek bukan buat Dharma Wisata, tapi buat dimakan di situ.
lalu dibagi-bagilah sama mereka. Singkat cerita, terlihat si ketua lagi lihat si Akuru seperti biasa sambil memikirkan yang kagak-kagak. Di situ si Sayaka membuyarkan pikiran tersebut dan membawanya ke atap. Dia ngomong kalau si ketua suka sama si Akuru. Itu udah terlihat dari dia yang suka mantau terus. Sayaka menyuruhnya untuk menunjukkan sikap rajin dan lain-lain. Dia penasaran pandangan seperti apa yang Akuru lihat dari si ketua itu. Yang ternyata dia disebut penjahat kelamin kakap. Yang sudah terbukti dia ngintip dan juga masuk kamar laki-laki. Di situ dia kena mental dengan omongannya Sayaka. Pas Sayaka bilang kalau itu bohongan, si ketua jadi semangat lagi. Aduh, parah. Setelah itu Sayaka dan Yoshiko main-main sama anjingnya lagi. Si Sayaka pun sebenarnya punya, cuma kagak bisa dinaiki. Anehnya Yoshiko punya anjing harus bisa dinaiki. Pas sampai di rumahnya Sayaka, nampak anjingnya lucu banget dan kecil. Di situ si Putih merasa malu ketika berhadapan dengan si Coklat. Tapi Yoshiko memiliki pandangan lain kalau mereka ngajak gelut. Padahal itu proses PDKT-an. Si Coklat dikasih tulang, dia nolak karena kagak lapar. Yoshiko makin kegirangan, tapi tak lama si Coklat menjilati kaki si Putih yang membuatnya langsung pingsan. Lantas Yoshiko nganggap kalau anjing milik Sayaka overpower. Lalu Yoshiko dan anjingnya pergi. Sebentar lagi festival budaya bakalan dilaksanakan. Si ibu mau nyari buat ketua pelaksananya. Di situ si Yoshiko menginginkan posisi itu. Padahal dia kagak tahu festival budaya itu apaan. Sampai si Akuru kagak yakin kalau Yoshiko bisa. Bahkan si Cabe juga merasa kalau si Yoshiko kagak bisa melakukannya. Sampailah duel di sana dengan si Akuru. Saling nyerang dengan kata-kata jelek mereka dan tidak memperdulikan ada guru di depan mereka. Sampai akhirnya si Cabe menangis karena dijelek-jelekin terlalu parah. Jadinya mereka bertanding buat jadi ketua yang ujungnya si Cabe yang menang. Tapi pas pembuatan properti mereka sedikit ngaret, makanya Yoshiko menyuruh buat nginep di situ diam-diam. Malamnya mereka pada nginep, tapi si Yoshiko malah bawa permainan dan kagak serius buat menyelesaikan pekerjaannya. Dia pun keluar buat uji nyali, lalu masuk kamar mandi cowok. Karena si Cabe penasaran, dia juga ikutan masuk, pengen tahu kamar mandi cowok gimana. Nah di situ Yoshiko ngajak main PS. Anehnya si Cabe pengen main juga, jadinya main dah. Bukannya pada serius kerja, kini dia juga ikutan main sampai pagi. Jadi nginepnya kagak ada hasil. Setelah itu acaranya dimulai, mereka membuka kafe gitu. Akuru langsung dipakein maid. Si berandalan mau bantuin jualan, terus Yoshiko senang-senang di luar. Dan kagak sengaja Yoshiko melihat si ketua lagi nolak seorang pria. Si Yoshiko datang jadi orang yang netral. Dia gak terima karena dia sukanya sama si Akuru. Tapi gak kepikiran kalau dia ditolak sama si Akuru. Seenggaknya dia dapat kenangan aja berupa ciuman. Lantas Yoshiko pikirannya liar kalau cowok membuat kenangannya itu lewat pegang opai. Jadi cowok tersebut dipersilakan buat memegang. Pas mau dipegang datang si Akuru. Si ketua langsung membanting orang tersebut. Sesudah festival mereka berniat merayakannya di karaoke. Cuma lagi-lagi si Akuru sama si Cabe belum juga akur. Yang membuat si Sayaka pusing dan kagak sengaja ada minuman alkohol di sana. Yang mungkin salah pesan. Sayaka yang menghirupnya aja udah mabok. Alhasil ya begitulah. Malah dia yang berisik dan mau pamer opai ratanya pula di sana. Aduh. Setelah itu si Cabe mau dibolongi telinganya biar bisa pakai anting. Nah di situ Yoshiko mengganggunya, malah dia menakut-nakuti si Cabe kalau bakalan berdarah, sakit dan lain-lain. Kata temennya juga pasti berdarah, si Cabe jadi kagak berani. Padahal dia sebenarnya pengen ngerasain gaya-gaya zaman sekarang pakai anting gitu dan juga jalan sama cowok. Di situ Yoshiko mencoba menenangkannya dan juga mencoba untuk membantu membolonginya. Setelah pakai paksaan akhirnya berhasil. Kagak ada sakit sama sekali. Cuma pas mau yang satunya lagi dia malah kagak berani. Setelah itu si Yoshiko pergi main-main sama anjingnya. Nah di sana dia bertemu dengan orang yang pakai motor moge. Alhasil dibalapin lah sama dia. Yang akhirnya si motor kalah juga dalam hal belokan ataupun jalan lurus. Lalu si Yoshiko ikutan main sama bocil-bocil yang lagi main boneka.
Di situ dia ikutan main pakai punyanya si bocil. Anehnya dia tuh gak mikir apa gitu kalau dia lagi main sama anak kecil. Omongannya horor banget. Para cowok yang mau pindah malah kepeleset yang membuat boneka si cewek keinjek. Lantas ceritanya jadi dramatis kayak gitu. Pakai ada balas dendam segala padahal kagak sengaja dan juga dibuka pula pakaian bonekanya, payah banget. Sampai akhirnya mereka dipersatukan kembali dah. Di sisi lain si ketua lagi melihat si Ruri sedih dapat nilai 0. Dia harus ngedeketin keluarganya dulu sebelum Akuru. Cuma di belakangnya ada emaknya Yoshiko. Si ketua auto waspada takut dalemannya diambil lagi. Si Ruri pun mendekatinya dan si emak mencoba menyemangatinya. Tapi si ketua malah jangan deket-deket sama si emak. Lantas di situ si emak langsung mencuri dalemannya si ketua yang sangat cepat. Kini si emak unggul dan memberitahu kalau si ketua kagak pakai daleman. Si ketua juga kagak mau kalah lalu terjadi baku hantam di sana. Si ketua mau mengambil dalemannya juga, cuma dia lebih cepat, jadinya si ketua yang kena. Dan mau diperlihatkan sama Ruri kalau dia kagak pakai daleman. Pas Ruri coba buka, ada dalemannya. Ternyata sebelumnya dia pakai cara licik mengambil dalemannya si Ruri. Lantas Ruri merasa dingin di bagian bawah. Kali ini mereka berdua seri, lain kali bakalan duel lagi. Sesampainya di rumah ketika Ruri mau boker, dia baru ngeh kalau kagak pakai daleman. Singkat cerita si Ruri dapat nilai 0 lagi. Yoshiko yang habis jalan-jalan langsung menghampirinya. Kalau Ruri masih bisa melakukan hal lain selain belajar. Dia pun gak tahu jadinya dicobain satu persatu yang ternyata kagak ada yang cocok sama si Ruri. Sepeda pun kagak bisa kecuali yang roda 3. Dia bertekad untuk menguasai satu keahlian aja. Terus dia meminta Yoshiko memandunya dari belakang. Cuma tuh orang malah fokus sama capung, jadinya dia gagal terus. Tekad si Ruri terlalu kuat, dia gak bakalan pulang sebelum dia bisa mengendarai sepeda. Pas sorenya dia belum juga bisa, bahkan naik doang juga kagak bisa. Tapi Yoshiko melihatnya kalau Ruri punya tekad yang sangat kuat banget. Setelah itu si Yoshiko pengen makanan apa gitu yang rasa pisang tentunya. Tapi makanan tersebut habis terus, dia cari kemana-mana pun gak ada. Tak lama datang si berandalan yang melihat Yoshiko gitu, dia pengen bantu. Alhasil mereka berpencar buat nyari. Yoshiko kagak dapet lagi, terus si berandalan datang dalam keadaan babak belur. Katanya dia nemu ada satu lagi, tapi keburu sama siswa SMA, jadi pada ribut. Dan di situ makanannya itu dibuang gara-gara kagak enak. Lantas Yoshiko marah, makanan yang ia cari-cari dibuang gitu aja. Dia bakalan balas dendam, padahal si berandalan gak mempermasalahkan pisangnya. Yoshiko datang ke markasnya dan langsung aja menghajar para pengikutnya. Dan baku hantam sama banyak orang. Tinggal ketuanya aja nih. Yoshiko dibohongin, jadinya dia kena tonjok, tapi dia masih bisa berdiri dan membalikan keadaan. Setelah itu Yoshiko yang mau bolos kagak jadi, keburu diseret sama Akuru. Di situ si Dogi kagak diikat. Alhasil dia jalan-jalan sendiri keluar. Dia berencana pengen ngasih bunga sama si coklat, jadi dia bawa setangkai bunga sambil bernyanyi. Cuma di tengah perjalanan ada yang kebawa arus sungai. Si Dogi langsung menolongnya. Sesudahnya dia lupa sama bunganya yang terbawa arus. Tapi dia tetap mengambilnya. Baru jalan sedikit dia nolongin bocil lagi. Kali ini dia dipitnah. Tak lama pas dia udah kabur, masalah ada lagi. Kini ada perampok dan ada bocil ketakutan di sana. Tak pikir panjang si Dogi langsung melawan perampok tersebut. Sampai mampus. Tapi si bocil kagak berhenti menangis. Alhasil dia kasihlah bunga yang dia ambil. Barulah bocil itu diam, lalu dia pulang. Berita itu telah sampai ke telinga si Yoshiko. Singkat cerita, sudah 10 tahun si Yoshiko dan Akuru berteman. Dulunya Yoshiko adalah pendatang baru. Tapi udah kelihatan bodohnya pada saat itu dan memaksa si Akuru buat main terus. Karena dia mau belajar jadi ditolak.
Yoshiko terus menolak si Akuru buat bermain sampai-sampai dia harus menerobos kamarnya. Di situ si Yoshiko lapar karena kesal dikasihlah pisang yang baru pertama kali dia lihat. Dimulai dari situ kenapa dia suka banget sama pisang dan suka juga sama si Akuru. Akuru auto lari keluar saking takutnya sama si Yoshiko. Tapi tetap aja dia jadi bahan siksaan. Dia maksa si Akuru buat menciumnya dan hal itu terjadi. Dimulai dari situ Akuru udah benar-benar marah, apalagi si Yoshiko selalu mengganggu kesehariannya si Akuru. Sampai akhirnya Akuru memutuskan latihan fisik supaya bisa mengalahkan si Yoshiko. Cuma ketika dia berjuang keras malah kelelahan dan jatuh sakit. Di sana Yoshiko menjaganya seharian. Awalnya Akuru udah punya pandangan lain sama si Yoshiko. Tapi setelah dia tahu Yoshiko menciumnya, dia auto tambah kesal lagi dah. Setelah itu nilai si Akuru ada penurunan. Dia kagak bisa gitu terus. Kalau gitu terus dia gak bakalan masuk sekolah unggulan. Apalagi kalau dia punya masa depan sama si Yoshiko pasti hancur. Dia cari cara supaya kagak dideketin sama si Yoshiko. Baru mah diomongin dianya datang. Langsung aja dia menanyakan apa yang Yoshiko benci. Karena dia benci yang mesum-mesum, jadinya si Akuru sengaja menaikkan roknya. Biar dia marah dan terbukti berhasil. Akuru terus memaksa sampai akhirnya dia nangis-nangis. Dia nangis bukannya Akuru udah kelewatan, tapi dia agak malu aja di situ. Secara dia sering main. Jadi wajar aja kalau pengen berbuat mesum. Alhasil si Yoshiko mengeluarkan dalemannya dan dikasihlah kepada si Akuru. Sampai saat ini dendam si Akuru masih belum hilang. Nah, si Yoshiko malah manas-manasin lagi. Dia sekarang ini lagi pakai daleman sewaktu dia masih kecil dan diperlihatkan pula. Akuru auto marah lah. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mungkin part 3 ini agak sedikit singkat ya. Tapi gak apa-apa lah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.